Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang reaksi redox. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang perbedaan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Perbedaan kedua reaksi ini nanti akan kita lihat dari 4 segi perbedaannya. Yang pertama, kita lihat dari hubungannya dengan oksigen. Untuk reaksi reduksi, reaksi yang akan melepaskan oksigen. Oke, jadi ini yang pertama, cirinya. Reaksi yang akan melepaskan oksigen. Melepas oksigen atau O2. Oksigen. Nah, kita lihat contohnya. Untuk yang melepaskan reaksi oksigen, berarti oksigennya ada di sebelah kanan panah. Contoh, misalkan ada reaksi 2Cu menjadi Cu di 2Cu ditambah dengan O2. Nah, oksigennya berada di sebelah kanan. Nih ya. Oke, ini untuk reaksi yang reduksi. Kalau untuk reaksi oksidasi, kebalikan dari reduksi. Berarti kalau untuk reaksi oksidasi, cirinya yang pertama, dia akan menyerap atau mengikat oksigen. Mengikat oksigen. Artinya oksigennya nanti berada di sebelah kiri. Contoh, misalkan ada suatu reaksi Al ditambah dengan O2 menghasilkan Al2O3. Nah, oksigennya berada di sebelah kiri, ya kan? Di sebelah kiri panah. Jadi intinya kalau untuk reduksi melepas oksigen, oksidasi mengikat oksigen. Perbedaan yang kedua, kita lihat dari elektron. Untuk reaksi reduksi, dia akan mengikat elektron. Mengikat elektron. Berarti nanti elektronnya berada di sebelah kiri panah. Oke, contoh misalkan ada reaksinya ada Cu2+. Kita ambil contoh ya. Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, elektronnya berada di sebelah kiri, ya kan? Kemudian, kalau untuk reaksi oksidasi, berarti dia kebalikannya, akan melepas elektron. Elektronnya berada di sebelah kanan panah. Contoh reaksi, misalkan ada suatu reaksi Na menjadi Na plus elektron. Nah, elektronnya berada di sebelah kanan panah. Oke. Perbedaan yang ketiga, kita lihat dari bilangan oksidasi atau bilox. Reaksi reduksi yang disebut reaksi reduksi akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Oke. Nah, contoh misalkan kita ada suatu reaksi, reaksinya Mg2 plus plus 2 elektron menjadi Mg. Kita sudah membahas cara menentukan bilox. Bilox Mg di sini positif 2. Mg 0. Nah, dari 2 ke 0 ini turun. Disebut dengan reaksi reduksi. Oke, untuk reaksi oksidasi
akan mengalami kenaikan Bilox. Kenaikan Bilox. Berarti Biloxnya akan naik ya. Contoh, misalkan ada reaksi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, Bilox Zn di sini 0. Kemudian di sini plus 2. Nah, berarti dari 0 ke positif 2 naik 2. Disebut dengan reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita lihat perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat kita lihat dari segi pelarutannya. Untuk reaksi reduksi mengalami pengendapan logam. Pengendapan logam. Oke. Sedangkan untuk reaksi oksidasi mengalami pelarutan logam. Oke, inilah beberapa perbedaan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang reaksi redoks, reaksi autoredoks itu sendiri. Yuk, langsung kita masuk ke pembahasannya. Redoks adalah reaksi yang mengalami penurunan dan peningkatan Bilox. Oke, redoks merupakan reaksi yang mengalami peningkatan dan penurunan Bilox. Penurunan Bilox. Nah, tipsnya untuk melihat suatu reaksi mengalami reaksi reduksi atau tidak, kita lihat dari persamaan reaksinya ada unsur bebas. Oke ya. Tipsnya, dalam persamaan reaksi reaksinya ada unsur bebas. Oke, sekarang coba kita lihat untuk contoh soalnya yang disebut dengan reaksi redoks. Fe ditambah H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Sekarang coba kita tentukan terlebih dahulu masing-masing Bilox dari senyawa berikut. Yang pertama, Fe unsur bebas berarti Biloxnya sama dengan 0. H plus 1 dempel 2 jadi positif 2. O negatif 6, negatif 8 ya, karena min 2 kali 4 negatif 8. S supaya 0 berarti 6. Oke, jangan lupa dibagi indeks, berarti hanya positif 1. O min 8 bagi 4 minus 2. Oke. O min 2 kali 4 minus 8. Fe plus 2 berarti S-nya di sini positif 6. O min 8 bagi 4 jadi minus 2. H2 termasuk unsur bebas, Biloxnya 0. Oke, sekarang kita lihat perubahan Biloxnya. Garisi yang mengalami perubahan Bilox. Fe dari 0 ke plus 2. Berubah ya. Dari 0 ke positif 2. 0 ke positif 2 naik atau turun? Naik. Kalau naik disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, jadi Fe di sini mengalami kenaikan disebut dengan oksidasi. Oke ya, kita tulis dulu oksidasi. Nah, sedangkan H
ada yang berubah juga hidrogen dari positif 1 ke 0. Positif 1 ke 0 mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan Bilox berdasarkan ciri yang di awal tadi disebut dengan reaksi reduksi. Nah, karena dalam persamaan reaksinya ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, maka persamaan reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Oke, dalam persamaan reaksi redoks nanti ada beberapa istilah oksidator dan reduktor. Kalau oksidator, zat yang mengalami reaksi reduksi. Ya, pereaksi yang mengalami reduksi. Oke, kita tulisin dulu biar nggak lupa ya. Reduktor, pereaksi yang mengalami reaksi oksidasi. Reduktor, pereaksi yang mengalami oksidasi. Kemudian ada lagi istilahnya oksidator, kebalikan jadi ya. Kalau oksidator, zat yang mengalami reaksi reduksi atau pereaksi ya. Pereaksi yang mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi dari persamaan reaksi berikut bisa kita tentukan siapa reduksi, reduktor, dan oksidatornya. Jadi yang mengalami reduktor, siapa reduksi yang mengalami oksidasi di sini? Reduktornya berarti Fe, karena Fe yang mengalami oksidasi. Sedangkan sebagai oksidator adalah H2SO4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan bahas reaksi autoredoks atau sering disebut juga dengan reaksi disproporsionasi. Autoredoks atau disproporsionasi adalah suatu reaksi di mana salah satu reaktannya mengalami reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasi. Ya, oke, kita tulisin dulu. Reaksi di mana salah satu reaktan mengalami reaksi reduksi sekaligus oksidasi. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Oke, sekarang kita lihat contoh reaksi Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO2 plus H2O. Tentukan dulu masing-masing biloxnya. Cl2 bilangan oksidasinya 0 karena dia unsur bebas. K positif 1, O negatif 2, hidrogen positif 1. Oke, untuk bilox lihat di pembahasan tentang bilangan oksidasi di video yang sebelumnya ya. K di sini positif 1, Cl berarti negatif 1 supaya 0. K positif 1, O negatif 2, berarti Cl-nya supaya 0 positif 1. H2O plus 2, ini minus 2, tapi ada indeksnya untuk H. 2 dibagi 2 sama dengan negatif positif 1. Oke, sekarang tentukan masing-masing perubahan bilangan oksidasinya. Cl mengalami perubahan bilox dari 0 ke min 1. Oke, yang pertama 0 ke min 1. Dari 0 ke min 1 naik atau turun? Turun, ya kan? Kalau turun disebut dengan reaksi reduksi.
Oke, tulis dulu ya. Karena biloxnya turun, berarti ini reaksi reduksi. Nah, ternyata masih ada satu Cl lagi. Di sebelah kanan dalam KClO, biloxnya plus 1. Nah, mengalami perubahan juga ya. Dari 0 ke positif 1. Naik atau turun? Naik. Kalau naik disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan Cl2 mengalami reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Cl2 mengalami autoredoks. Kenapa? Karena Cl2 mengalami reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasi. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk memahami lagi tentang konsep reaksi redoks, coba dibahas soal latihan ya. Tentukan zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor dari persamaan reaksi Al ditambah HCl menjadi AlCl3 plus H2. Yang kedua, Br2 ditambah KBr menjadi KBr plus KBrO plus H2O. Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Sekian video pembahasan tentang konsep reaksi redoks. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.